Manusia itu adalah makhluk yang kurang bersyukur, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ada seorang tabi'in, Abdullah bin Umair kalau nggak salah namanya. Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, akhbirina bi syai'in a'jab ma ra'aiti minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakat. Aisyah diam. Artinya pertanyaan ini pertanyaan tentang sesuatu yang menakjubkan atau yang paling menakjubkan. Mulai dia mengingat memorinya. Lalu dia mengatakan, lamma kana fi lailatin minal layali, pernah pada satu malam dari malam-malam bermalamnya Nabi di tempatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Nabi bermalam di rumahnya Aisyah itu 9 malam sekali, ketika jumlah istri Nabi sudah 9 alaihi salatu wassalam. Dan sebelum Saudah menghibahkan malamnya buat Aisyah, lagi berada di atas ranjang atau di atas kasurnya, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, dharini ata'abbadu li rabbi al-laila. Wahai Aisyah, izinkan aku, perkenankan aku atau biarkan aku, malam ini aku ingin beribadah kepada Rabbku. Ini menunjukkan bahwa istri itu punya hak untuk diajak ngobrol, untuk dipuaskan oleh suami. Tapi malam itu Nabi alaihissalatu wassalam ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu seorang suami yang mendatangi istrinya, di situ ada pahala sedekah. Tapi Nabi ingin alaihissalatu wassalam bermunajat buat Allah Azza wa Jalla. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh ingin dekat sama engkau, tapi aku juga mencintai apa yang kau sukai. Faqama fatatahhar, maka Nabi bangkit, lalu beliau berwudu, kemudian beliau sholat. Beliau menangis, entah berapa rakaat beliau sholat. Tapi kejadian ini sampai subuh. Beliau sholat, kata Aisyah. Kemudian Nabi menangis alaihi salatu wassalam. Menangis dalam kondisi duduk, sampai pangkuannya itu basah. Kemudian beliau nggak berhenti menangis sampai jenggotnya basah. Jenggotnya sudah basah, pangkuannya sudah basah. Hatta ballal arda,
Sampai akhirnya kata Aisyah, tanah yang di depannya itu basah dengan tangisan Nabi SAW. Ketika sudah waktu subuh, Bilal minta izin memperkenalkan Nabi SAW untuk sholat subuh. Sudah waktunya sholat subuh. Terus Bilal melihat Nabi menangis alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, tabki. Wahai Rasulullah, engkau menangis. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Selesai sudah. Lalu kata Nabi SAW, afala akun abdan syakura. Apa enggak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Telah Allah turunkan kepadaku malam ini, kata dia, sebuah ayat atau beberapa ayat, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka buat orang yang membacanya kemudian dia tidak memikirkan ayat-ayat ini. Apa ayatnya? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai akhir surat Al-Imran. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau terus mendekatkan diri kepada Allah, menangis dalam rangka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga kita punyalah waktu menangis dalam rangka takut kepada Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita bisa duduk, antum bisa sampai ke tempat ini. Nih sebagian mahasiswa baru udah datang, sebagian dari ujung Sumatera sana, sebagian dari pedalaman Kalimantan mungkin. Mereka datang ke tempat ini. Ketahuilah engkau bisa sampai ke tempat ini karena nikmat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Pekan yang sebelumnya kita membahas tentang ar-raj'ah, tentang rujuk. Bagaimana seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, kemudian suaminya ingin merujuknya, dia tinggal dirujuk dengan ucapan dan tidak memerlukan saksi. Jadi merujuk istri di masa iddahnya itu nggak perlu saksi. Cuma ada satu pembahasan yang terlewat pada pekan lalu, itu bagaimana kalau terjadi pertikaian antara suami dan istri. Suami mengaku, aku rujuk dia sudah, aku sudah rujuk dia. Lalu istri mengatakan, enggak, dia belum merujuk. Ucapan siapa yang diterima? Ucapan suami apa istri? Nah, suami. Iya, para ulama menjadikan pembahasan ini dua perkara. Apabila pertikaian itu terjadi sebelum masa iddahnya habis, maka ucapan suami. Masa iddahnya masih ada, nggak perlu rujuk lagi gitu maksudnya. Aku sudah rujuk engkau. Kalau dia belum rujuk, ya tinggal rujuk gitu. Maka ucapan suami apabila masih dalam masa iddah. Tapi disebutkan apabila masa iddahnya sudah habis, lalu sang suami berkata, enggak, anak sudah rujuk dia kemarin.
Sebelum iddahnya habis, kata istri, belum. Ucapan siapa yang diterima? Kalau masa iddahnya sudah habis, maka disebutkan fal qawlu qawlul mar'ati ma'al yamin. Maka yang diterima adalah pernyataan istri, tapi harus sumpah. Harus sumpah. Kenapa? Karena pada hakikatnya istri yang tahu kapan masa iddahnya habis. Suami kan nggak tahu. Apalagi kalau berkaitan dengan datang bulan. Istrinya suci kapan, datang bulan kapan. Kondisinya mungkin sang suami di luar rumah. Jadi nggak tahu istrinya sholat, nggak sholat gitu ya. Ketika datang bulan itu, maka para ulama menyebutkan dalam hal ini perempuan yang lebih tahu dengan kondisinya, maka ucapan perempuan yang diterima tapi plus sumpah. Taib ahibati fillah, kita masuk ke pembahasan khulu ya. Khulu ini ketika seorang wanita melepaskan dirinya dari suami dengan tebusan. Ada wanita yang minta cerai kemudian diceraikan oleh suaminya. Apakah itu masuk khulu? Enggak. Ceraikan aku mas. Ya, engkau aku ceraikan sudah. Apakah itu khulu? Bukan. Khulu itu ketika seorang wanita melepaskan dirinya dengan tebusan, atau suami yang menawarkan kepada istrinya, engkau mau cerai, oke, aku lepas engkau atau aku tanggalkan engkau, aku khulu engkau, tapi kembalikan maharnya. Kata istri oke. Maka itu yang disebut dengan khulu. Hak cerai itu ada di suami. Wanita punya kesempatan untuk khulu, untuk menebus dirinya. Maka jamaah, jangan salah pilih istri, dan para istri jangan salah pilih suami. Asma bintu Abu Bakar, bintu Abi Bakar, dia pernah membuat sebuah pernyataan agar para orang tua tidak salah memilih menantu, dan agar para wanita tidak bermudah-mudahan memilih suami. Dia mengatakan an-nikahu riqqun falyandur ahadukum inda man yariqqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Ya tadi tuh, perempuan nggak bisa tahu-tahu nggak suka sama saya, sudah anak pergi, nggak bisa. Ada ikatan yang tidak bisa dilepas kecuali dengan akad. Riq, perbudakan tadi. Maka hendaklah setiap orang melihat kepada siapa dia jadikan putrinya, adiknya budak. Dan wanita tidak diberi hak menceraikan karena memang mereka itu kurang. Mereka itu kurang ya, Pak. Kurang akalnya, kurang agamanya. Kalau hak cerai ada di perempuan, apakah masih ada yang punya istri di tempat ini? Nah, nggak ada coba. Insya Allah nggak ada kita. Masalah dikit, udahlah, bisa aja. Kayaknya memang tidak ditakdirkan aku bersamamu. Allah jemaah, itu terjadi. Maka Allah tidak berikan hak itu kepada wanita. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf
walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para istri itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban mereka, dan laki-laki memiliki satu derajat, satu aja derajat lebih dari wanita. Maka ketika seorang wanita minta cerai atau dia menghulu dirinya, jangan antum serta merta mengiyakan. Ada lelaki yang gegabah, yang istrinya minta cerai, wis mas tak balik no mahari, enggak, double. Minta balik double, boleh jamaah, boleh. Kalau kita bicara hukum fikih nanti kita akan bahas. Sang suami ngomong, aku akan ceraikan engkau asalkan balikan maharnya double. Atau dia tinggal di rumahnya istri, di rumahnya istri, sang istri tadi menghulu suaminya, oke nggak apa-apa lah, yang penting aku rumah ini jadi milikku. Boleh nggak jamaah? Boleh jamaah. Istri kan mikir kan, kalau rumah ini bang kebanyakan bang, udah nggak jadi gitu, kan nggak jadi khulu'nya akhirnya. Baik, pembahasan khulu' ini kalau bicara definisi, khulu' itu artinya an-naz'u wal izalah, menanggalkan dan menghilangkan. Makanya ada perbedaan di antara para ulama, apakah khulu itu tolak, apakah fasakh. Kalau tolak berarti terhitung mengurangi jumlah tolaknya suami ini. Kalau tolak. Kalau fasakh, fasakh itu artinya membatalkan pernikahan itu ya, nggak mengurangi jumlah tolak. Di mazhab Hambali mereka berpandangan bahwasanya khulu itu fasakh. Jadi kalau terjadi khulu, sang istri mengembalikan iwat, boleh jadi tadi yang dikembalikan sekedarnya juga. Sang suami oke nggak apa-apa, 100.000 sudah terjadi khulu. Nggak harus maharnya ini kembalikan, tapi kembali kepada kesepakatan antara suami istri. Nah, dalam mazhab Hambali umpamanya istrinya khulu, dan ingat ketika khulu kita sudah bahas nggak bisa rujuk, tidak bisa rujuk, karena pisahnya sudah karena disebabkan keinginannya perempuan tadi, pernikahannya dibatalkan, digagalkan pernikahannya. Ya gimana kok pernikahannya udah nggak ada mau rujuk, nggak ada pernikahan. Jadi kalau mau balik kepada istrinya maka harus nikah lagi. Yang berpendapat bahwa saya khulu itu fasakh, umpamanya istri ini menghulu suaminya, udah bang, ini engkau dulu ngasih mahar aku HP, nih HP-nya kembalikan. Ya sudah, aku khulu engkau atau aku terima khulu'mu. Kemudian dapat 6 bulan, kok kepingin balik lagi. Sang suami ngomong, ayolah, kesian sama anak-anak. Iya bang, juga nggak ada yang ngelamar aku sampai hari ini. Akhirnya balik lagi nih, nikah ya, ingat nikah baru, dia harus nikah baru. Baik, jumlah tolaknya masih 3. Kalau dianggap itu fasakh tadi, masih 3. Terus setelah itu dapat 2 tahun kemudian ternyata engkau belum berubah bang, aku khulu engkau lagi bang, ini sudah bang, emas yang kau berikan sudah selesai. Kata saya, sudah khulu sekarang, aku ambil, aku terima, terjadi khulu. Tidak mengurangi jumlah tolak, tapi kalau dianggap tolak maka mengurangi jumlah tolaknya. Khulu pertama jadi sisa 2, kalau khulu yang kedua berarti sisa 1 dari cerainya. Kemudian juga bicara hukum khulu ini, pendapat jumhur ulama bahkan bisa dikatakan ijma, boleh khulu itu dari istri kalau memang dia sudah nggak kuat gitu loh, ada alasan syar'i yang membuat dia melakukan itu kepada suaminya. Apa dalilnya? Di surat Al-Baqarah ayat 229,
Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali ya. At-talaqu marratan. Ini supaya para suami nggak bermudah-mudahan untuk mengatakan cerai juga. Ana dapat WA dari seorang perempuan yang mengatakan suami ana setiap marah pasti ngomong cerai, Ustaz. Setiap marah. Dan sudah 10 tahun, Ustaz. Gimana hukum cerainya? Bayangin ya. Sudah 10 tahun tiap marah cerai, aku ceraikan engkau. Aku ceraikan engkau. Hati-hati. At-talaqu marratan. 2 kali talak yang bisa rujuk. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Ingat, kalau engkau mau melanjutkan pernikahan, ya jagalah dengan cara yang baik, atau pisah baik-baik gitu. Wallah, jamaah Islam itu mengajarkan pisah baik-baik. Kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan rumah tangga ini, tolong diselesaikan dengan baik-baik. Antum juga melihat istri antum sudah nggak mampu hidup dengan itu, sudah khulunya udah terima sudah. Atau antum lihat dia udah aku ceraikan kau, sudah nggak usah khulu, sudah aku ceraikan kau. Tapi masalahnya kalau diceraikan berarti masih bisa dirujuk sama suami. Istri kan, aduh kalau aku diceraikan sama engkau bang, besok dirujuk lagi sama engkau bang. Enggak, aku maunya khulu gitu. Soalnya kalau cerai memang tadi, cerai ada masa iddahnya yang panjang kalau terhitung cerai. Tapi kalau dihitung fasakh tadi, cukup sekali datang bulan dia bersih, sudah selesai, dia boleh nikah lagi sudah. Kondisinya seperti itu, berarti sudah bersih, artinya nggak ada anak di rahimnya. Coba. Maka tadi fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau engkau mau pisah, pisah baik-baik jamaah. Jangan sampai ribut. Oke, engkau marah, istrimu marah, tapi tatkala harus berpisah, temuin mertua. Kau datangkan minta maaf. Kayaknya memang ana yang salah. Nggak perlu antum menyalahkan istri antum. Kalau antum yang mau menceraikan, ana yang salah, mungkin ana yang kurang sabar, mungkin memang jodohnya sampai di sini ya. Semoga dengan perpisahan ini semua ambil hikmah. Ya udah, baik-baik sudah. Untuk menutup celah syaitan. Karena berapa banyak anak-anak yang berantakan gara-gara orang tuanya cerai. Akhirnya korbannya itu si anak ini jadi nggak sholat, jadi nggak bener, stres, gila bahkan. Ketika orang tuanya ini mempertahankan rumah tangga, tapi dengan keributan yang tidak ada berhenti. Allah mengatakan fa imsakun bima'ruf. Kalau memang mau dijaga nih dengan cara yang baik. Jangan dipertahankan rumah tangga tiap hari ribut, KDRT terjadi, kesian sama anak-anak. Kalau engkau mempertahankan, tafadhol bima'ruf, dengan cara yang sesuai dengan budaya, dengan tradisi, dengan uruf. Gimana sih suami itu seperti apa dan istri itu seperti apa tugasnya? Karena ada yang mempertahankan rumah tangga takut malu dengan masyarakat, tapi ribut terus. Sang suami tidak menjalankan tugasnya, sang istri tidak memberikan hak suaminya. Apa gunanya mempertahankan? Oh, kesian anak-anak. Kalau kesian sama anak-anak, maka pertahankan dengan cara yang baik. Atau kalau tidak mampu mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, berpisah tapi biihsan, dengan cara yang penuh dengan kebaikan. Itu harus diperhatikan, karena Anda tahu nggak semua rumah tangga bisa dipertahankan. Makanya dikasih hak perempuan ini untuk khulu dan suami untuk menceraikan. Pernah sampaikan di sini, di beberapa negara itu mereka mengharamkan perceraian, nggak boleh terjadi perceraian.
Nggak tahu apa di Katolik Ortodok ya, atau yang di Ortodok atau yang di Katolik ya, lupa. Tapi dilihat akhirnya suami istri ini udah nafsi-nafsi hidupnya. Sang suami punya gendaan, sang istri punya gendaan juga, nggak bisa nikah mereka. Bisanya main akhirnya. Akhirnya negara itu memutuskan undang-undang itu dicabut. Diperbolehkan perceraian. Maka satu hari yang mengajukan perceraian itu kalau nggak salah 17.000 orang. Tidak kuat semua memang. Maka ingat, jangan sampai ribut. Udah ketika ribut-ribut terus sudah minta maaf. Nggak perlu antum KDRT sama istri antum. Ketika dia nggak bisa diatur, Ustaz, ya sudah ceraikan. Daripada antum pukul dia, akhirnya antum bercerai sama istri antum tapi antum di penjara. Tetap cerai tapi antum posisi di penjara, apalagi gunanya jemaah? Lalu Allah katakan, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil apa yang pernah antum berikan kepada istri-istri antum. Nggak halal ngambil lagi maharnya, itu nggak halal hukum asalnya. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Subhanallah ya. Pernikahan itu tujuan utamanya adalah iqamatu hududillah, menegakkan aturan-aturan Allah. Karena kita ini hamba Allah, tubuh ini juga titipan dari Allah. Perempuan yang dinikahi juga makhluk Allah, yang kita menikahi dia dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah katakan di sini, illa, ini pengecualian. Apabila keduanya takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah di rumah tangga itu, apa kata Allah? Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian khawatir kedua orang itu kalau tetap berumah tangga, maka akan terjadi masalah yang besar. Mereka tidak bisa lagi menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sang istri mulutnya kasar. Ada seorang istri yang suaminya dimaki terus setiap hari. Dikatakan tidak laki, ini, itu, nggak bisa cari nafkah, apa macam-macam lah. Atau sebaliknya suami, maka apa nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya juga, maka udah nggak usah dipertahankan rumah tangga itu. Apabila aturan-aturan Allah tidak bisa ditegakkan di rumah itu, pisah. Nah, maka Allah katakan nggak apa-apa bagi keduanya apabila sang istri mau menebus dirinya, menebus. Mas, ini maharnya, Mas, ceraikan aku, Mas. Ini aku tebus diriku sudah, Mas. Kita bicara tebusan ini jemaah, mungkin agak aneh ya. Ustaz, buat apa nebus, Ustaz? Buat apa mahalnya dibalikin? Loh, cuma seperangkat alat sholat, masa mau dipakai suaminya sholat? Ustaz juga nggak bisa gitu, Ustaz. Iya kalau maharnya sedikit. Kalau maharnya banyak, ada yang maharnya umpamanya ya rumah dengan harga 10M, karena dia akan itu jadi mahar buat istrinya yang cantik, yang ternyata istrinya na'udzubillah Ustaz, rupanya aja yang cantik Ustaz. Kalau ngomong hilang cantiknya Ustaz. Nah, kalau suami ini menceraikan istrinya, nggak balik maharnya. Tapi kalau sang istri yang gugat cerai, dia balik maharnya, dia bisa nikah lagi gitu loh. Itu bicara mahar. Tapi tadi udah disampaikan di awal bahwasanya ya nggak harus maharnya. Kadangkala suami, iya nggak apa-apa lah kalau engkau memang mau khulu, ya sudah,
berikanlah, manalah 100.000 aku terima. Udah, boleh seperti itu ya. Maka dikatakan tilka hududullah fala ta'taduha. Ini aturan Allah, ini batasan-batasan hukum Allah, jangan dilampaui. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka jangan sampai antum menzalimin istri antum, dan jangan sampai istri menzalimin suaminya. Kemudian pernah terjadi di zaman Nabi SAW, istrinya Thabit ibn Qais ibn Syammas. Thabit ibn Qais ibn Syammas datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma anqimu ala thabitin fi dinin wala khuluqin illa anni akhaful kufra. Dalam riwayat lain fil Islam, ya Rasulullah, aku itu tidak mencela Thabit ini dalam masalah agamanya, masalah akhlaknya, enggak, tapi aku takut melakukan tindakan kekufuran setelah Islam, kufur nikmat. Disebutkan bahwasanya Thabit ini terlalu jelek. Jadi istilahnya kalau melihat Thabit berangkat sama sahib-sahibnya, dia yang paling Allah, ndak ono ganteng nih sama sekali. Seperti itu. Ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu. Ada yang mengatakan Thabit memukul istrinya, ya, seperti itu. Ada, pokoknya sebab dia mengajukan khulu itu ada sebabnya tentunya. Maka boleh wanita mengajukan khulu, ya, karena suaminya jelek, karena suaminya tua suaminya. Aduh, Zat, sudah tua suami anak, tidak bisa diajak romantisan, tidak ada. Atau ya Allah Zat, suami anak Ustaz mulutnya kayak asbak Ustaz, boleh nggak gua cerai? Hah? Boleh. Kalau sang istri gimana Ustaz? Gak kuat kan? Jadi ada sesuatu di diri suami yang membuat dia akhirnya tidak bisa berkhidmat kepada suaminya. Ada istri-istri yang memang tidak bisa Ustaz, anak nggak bisa melayani suami anak sudah Ustaz. Daripada anak dianggap durhaka sama suami, ya sudah, ahsan anak khulu, gitu loh. Memang betul, daripada dianggap durhaka. Karena ada suami mengatakan, waduh istri durhaka, nggak mau melayani, gitu. Padahal ada sesuatu di diri suami yang menyebabkan dia nggak bisa melayani suami. Contoh ya seperti itu. Maka nih perempuan, istrinya Thabit mengatakan, aku takut melakukan kekufuran. Apa kata Rasulullah SAW? Fataruddina alaihi hadiqatahu. Engkau kembalikan kepada dia kebunnya. Kan tadi ayatnya nggak boleh ngambil lagi kan? Nggak boleh ngambil mahar yang sudah diberikan. Tapi ternyata tadi kalau takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, boleh mahar itu dikembalikan. Faqalat na'am, iya ya Rasul, aku kembalikan kebunnya dia. Supaya antum tahu ya, perempuan itu bukan urusan harta saja. Ada hal lain yang diinginkan wanita dari suami. Perhatian, kepedulian ya. Anda ingat cerita dua istri jenderal ya. Satu bintang 2, satu bintang 1. Ketika haji dia mengatakan, Ustaz sampaikan kepada suami-suami kita tuh, kalau urusan fulus gak pernah kurang, tapi kita ini butuh perhatian juga, bukan cuma dikasih fulus. Buktinya istrinya Thabit siap mengembalikan kebunnya, jemaah. Kebun ini bukan hanya harta yang berhenti ya, bukan aset aja, tapi itu menghasilkan. Siap perempuan ini melepasnya, karena dia ingin dapat ketenangan di rumah, dia ingin dapat sakinah, dia ingin ada cinta di rumah, gitu loh, ada kasih sayang. Soalnya kadang-kala ada lelaki yang mengatakan, oh hari ini yang penting fulus Ustaz. Enggak juga. Buktinya akhirnya Nabi SAW
memerintahkan Thabit untuk memisahkan atau berpisah sama istrinya. Selesai sudah, terjadi khulu. Maka di sini terjadi ijma' bahwasanya khulu itu diperbolehkan. Alasannya apa? Seorang wanita boleh mengajukan khulu? Boleh alasannya karena urusan agama atau karena urusan dunia. Urusan agama atau urusan dunia. Urusan agama boleh jadi suaminya nggak sholat, umpamanya, aduh suaminya nggak sholat, Ustaz. Jumatan masih di warung, Ustaz. Ada suami anak sholat, Ustaz, cuma 2 kali dalam setahun, Ustaz. Bukan dalam sehari jamaah, dalam setahun. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini urusan agama atau urusan dunia. Urusan dunia tadi boleh jadi suaminya sudah terlalu tua, suaminya sakit-sakitan, boleh nggak khulu? Boleh. Aduh Ustaz, suami ana sudah nggak bisa apa-apa lagi, Ustaz. Ana yang ngurusin dia, terus dia sudah ana balikin nih. Tapi suami nggak mau, enak banget, habis manis sepah dibuang gitu kan. Nanti urusannya ke pengadilan kalau gitu. Kalau suaminya tidak menerima, maka prosesnya akan menuju ke pengadilan. Akan ada yang memutuskan nantinya di sana. Barakallahu fiik.